pagi kawan pajak semua, piye kabare? Semoga kawan pajak semua dalam keadaan sehat dan bahagia. Selamat berjumpa kembali dengan kami, tim penyuluh KPP Pratama Pekalongan, pada acara podcast Sakpore, Suara Pajak untuk Pekalongan, Pemalang, dan sekitarnya. Bersama saya Novita selaku moderator pada hari ini. Pada kesempatan hari ini kita akan membahas tentang salah satu aturan turunan dari Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, yaitu tentang Peraturan Menteri Keuangan Nomor 58 Tahun 2022 tentang penunjukan pihak lain sebagai pemungut pajak dan tata cara pemungutan, penyetoran, dan atau pelaporan pajak yang dipungut oleh pihak lain atas transaksi pengadaan barang dan atau jasa melalui sistem informasi pengadaan pemerintah. Pada pagi hari ini kita akan berbincang dengan narasumber kita dari penyuluh KPP Pratama Pekalongan. Ada Mas Winarto di sini. Selamat pagi Mas Winarto. Selamat pagi Mbak Novita. Gimana Mas? Apa kabarnya hari ini? Sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah kita sehat semua ya. Semoga kawan pajak semua di rumah juga dalam keadaan sehat dan bahagia. Kita baru pertama kali ya Mas ya ketemu di podcast ini ya Mas ya? Iya, baru kali ini kayaknya Mbak. Sebelumnya sudah pernah ya tapi ya sama Mas Dedi ya. Iya. Kita membahas PPS ya. Iya. Hari ini juga nggak jauh-jauh dari Undang-Undang HPP sebenarnya. Kita mau membahas tentang Peraturan Menteri Keuangan Nomor 58 Tahun 2022. Nah ini untuk pembukaan langsung aja ya. Gimana nih Mas, PMK 58 ini tentang apa sih sebenarnya? Seperti yang sudah disebutkan di awal tadi ya Mbak ya, PMK 58 ini mengatur tentang penunjukan pihak lain sebagai pemungut pajak dan tata cara pemungutan, penyetoran, dan pelaporan pemungutan tersebut oleh pihak lain atas transaksi pengadaan barang atau jasa melalui sistem informasi pengadaan pemerintah. Nah ini biar kawan pajak tahu nih Mas, maksudnya pihak lain itu siapa aja ya? Yang dimaksud pihak lain dalam PMK ini itu siapa aja? Pihak lain yang diatur di PMK 58 ini antara lain yang pertama retail daring pengadaan Mbak Bita. Yang kedua marketplace pengadaan. Jadi kedua pihak lain ini nanti ditunjuk sebagai pemungut pajak untuk melakukan pemungutan, penyetoran maupun pelaporan atas penyerahan barang atau jasa yang dilakukan oleh rekanan melalui sistem informasi pengadaan pemerintah. Semacam e-commerce gitu bukan Mas? Iya, seperti itu Mbak Bita. Berarti kalau ada transaksi seperti itu ada 3 subjek pajak yang terlibat, betul? Atau gimana? Bisa ditolong dijelaskan lebih lanjut nggak nih supaya kawan pajak di rumah nih lebih paham lagi nih, karena ini kan aturan baru ya Mas ya? Iya Mbak, benar memang ada 3 subjek pajak yang terlibat dalam transaksi yang diatur di PMK 58 ini, yaitu yang pertama itu pihak lain itu yaitu tadi sudah disebutkan tadi, yaitu marketplace maupun retail daring yang sudah terdaftar di sistem informasi pengadaan pemerintah. Yang kedua rekanan pemerintah, yaitu pengusaha atau pedagang yang sudah terdaftar di sistem informasi pengadaan. Yang ketiga yaitu instansi pemerintah. Instansi pemerintah ini nanti bertindak selaku pembeli ataupun pengguna yang melakukan transaksi melalui sistem informasi pengadaan pemerintah. Kemudian kalau untuk jenis pajaknya sendiri nih Mas, jenis-jenis pajak apa nih ya yang bisa dipungut oleh pihak lain ini? Kalau melihat atau membaca di aturan PMK 58, pihak lain ini wajib melakukan pemungutan, penyetoran maupun pelaporan atas pajak-pajak antara lain yaitu pertama nanti PPh pasal 22 Mbak Bita, yaitu PPh pasal 22 atas penyerahan barang atau jasa maupun sewa harta melalui pihak lain. Untuk tarifnya PPh pasal 22 ini berbeda dengan tarif biasanya, yaitu tarifnya yang diatur PMK 58 ini nanti pihak lain itu memungut tarif sebesar 0,5% dari seluruh pembayaran yang dilakukan atau yang tercantum dalam dokumen tagihan, tidak termasuk PPN Mbak Bita. Berarti sekarang semua transaksi yang melalui pihak lain ini
Itu semuanya pajaknya PPh 22,5% semua? Ya, kalau transaksinya melalui sistem informasi pengadaan pemerintah ini semuanya dipungut PPh pasal 22 oleh pihak lain tersebut, Mbak Bita. Oh, kalau dulu kan PPh ada macam-macam nih Mas, tarifnya juga macam-macam kan? Ini Mm-mm. sekarang semuanya PPh 22 semua? Iya, Oh gitu, jadi mempermudah ya. Udah nggak perlu lagi wajib pajak mikir saya dipotong pajak pasal berapa gitu ya. iya, dan nanti yang melaporkan juga pihak lainnya. Jadi nanti instansi pemerintah maupun rekanan pemerintah nanti tidak perlu melakukan laporan maupun penyetoran. Oh intinya di sini dari instansi pemerintah maupun dari pihak rekanan atau pengusaha kena pajak, wajib pajaknya itu tinggal terima beres lah ya Mas Iya. ya. Oke, berarti lebih mudah ya. Untuk instansi pemerintah maupun untuk yang pengusahanya seperti itu. Gitu. Selain PPh pasal 22, pajak yang dipungut nanti ada PPN, Mbak Bita. Ya, PPN ini nanti ya mengikuti tarif yang berlaku sekarang ya, yang 11%. 11% ya, mulai 1 April ya Mulai kawan 1 pajak April ya. 2022. Yang ketiga yaitu nanti ada PPNBM kalau barang yang ditransaksikan atau yang diperjualbelikan itu termasuk barang mewah, Mbak Bita. Oke. Terus kalau untuk transaksinya sendiri nih Mas, itu berarti semua transaksi dipungut oleh pihak lain ini gitu? Atau bisa nggak dijelaskan transaksi-transaksi apa aja gitu yang harus dipungut oleh pihak lain ini? Ruang lingkup transaksi yang dipungut oleh pihak lain ini ada 3 ruang lingkup, Mbak Bita. Yang pertama, transaksi pengadaan barang atau jasa yang dilakukan dalam sistem informasi pengadaan pemerintah. Contohnya toko daring atau siplah, Mbak Bita. Yang kedua, transaksi pengadaan difasilitasi oleh PPMSE berupa marketplace pengadaan maupun retail daring pengadaan. Yang ketiga yaitu pembayaran atas transaksi ini nanti dilakukan menggunakan uang persediaan, Mbak Bita, melalui marketplace pengadaan maupun retail daring pengadaan. Oh, berarti khusus untuk uang persediaan ya. Jadi gitu ya kawan pajak ya. Sekarang kawan pajak terutama bendahara atau instansi pemerintah apabila melakukan transaksi melalui saluran lain atau e-commerce tadi ya, yang sudah disebutkan atau dijelaskan oleh Mas Winarto sebelumnya, sudah nggak perlu lagi nih melakukan pemotongan ataupun pemungutan pajak karena fungsi pemotongan atau pemungutan pajak ini sudah berpindah atau beralih ke pihak lain tadi ya Mas ya. Iya, Gitu betul nih. sekali, Mbak Bita. Kemudian terkait dokumen transaksinya nih Mas, kan kalau biasanya kalau dari instansi pemerintah kan ada transaksi dengan pihak ketiga itu kan dokumennya banyak banget tuh ya, invoice, faktur pajak dan lain-lain. Nah ini untuk faktur pajak sendiri, siapa yang harus menerbitkan faktur pajak atau dokumen-dokumen lain yang diterbitkan ketika ada transaksi melalui pihak lain ini? Jadi gini Mbak, ketika rekanan melakukan transaksi dengan instansi pemerintah melalui pihak lain seperti e-commerce maupun toko retail daring tadi, maka rekanan tidak perlu membuat faktur pajak. Oh tidak perlu, berarti nggak perlu ya faktur pajak nggak perlu diterbitkan. Jadi nanti invoice yang diterbitkan oleh pihak lain melalui sistem PMSE nanti diperlakukan sebagai faktur pajak, Mbak Bita. Oh gitu. Nanti dokumen invoice tadi dianggap sebagai dokumen tertentu yang dipersamakan dengan faktur pajak. Oke. Serta sebagai dokumen yang dipersamakan dengan bukti pemungutan PPh. Gitu. Terus ada ininya nggak Mas? Biasanya kan harus ada standarnya tuh dokumen-dokumennya tuh harus ada nama lah, NPWP dan lain-lain. Ya, gitu. di aturan PMK 58 ini memang diatur untuk dokumen invoice yang bisa dianggap sebagai dokumen tertentu tadi. Yang paling sedikit harus memuat yang pertama nama dan nomor pokok wajib pajak rekanan, yang kedua nama dan NPWP pembeli atau penerima jasa, 3 nama dan NPWP pihak lain, yang keempat jenis barang atau jasa yang ditransaksikan, kelima seluruh nilai pembayaran atas transaksi yang dilakukan oleh pihak lain melalui pihak lain. Seterusnya yaitu jumlah penghasilan yang dipungut, Mbak Bita. Seterusnya jumlah PPN maupun PPNBM yang dipungut. Terakhir yaitu nomor dan tanggal pembuatan dokumen tagihan tersebut.
Oh, jadi dokumen-dokumen tersebut yang diterbitkan oleh pihak lain itu sudah dianggap sebagai dokumen yang dipersamakan dengan faktur pajak. Ya. Maka dari rekanan pemerintah ini ya, itu udah nggak perlu lagi menerbitkan faktur gitu ya kawan pajak semua ya. Oh, tidak perlu menerbitkan bukti potong juga ya? Ya, Karena sudah dianggap include, sebagai betul. bukti potong. Praktis banget ya berarti ya sekarang ya. Kemudian kalau untuk transaksinya nih Mas, biasanya kan kalau ada ketentuan itu tuh ada pengecualian nih. Kecuali yang ini tidak termasuk ke dalam yang disebutkan di atas tadi ketentuannya. Itu ada nggak pengecualian gitu? Tentu saja ada Mbak Bita. Jadi ada beberapa transaksi yang tidak perlu dipungut PPN maupun PPh oleh pihak lain. Jadi antara lainnya yaitu nanti atas transaksi yang pembayarannya sehubungan dengan penyerahan jasa angkutan umum oleh rekanan wajib pajak orang pribadi. Yang kedua yaitu pembayaran atas transaksi yang dilakukan oleh rekanan yang pembayarannya melalui mekanisme pembayaran langsung. Jadi tadi kan untuk yang dipungut oleh pihak lain melalui uang persediaan Mbak Bita. Kalau lewat bayar langsung jadi tidak dipungut. Oh, berarti kalau untuk instansi pemerintah itu hanya yang dengan UP aja ya, dengan kawan pajak ya. Tapi kalau yang langsung biasanya melalui KPPN ya, itu berarti termasuk yang dikecualikan dari ketentuan ini. Iya. Okay. Sedangkan untuk PPN ada juga yang tidak dikecualikan, yaitu atas transaksi penyerahan barang atau jasa yang tidak dikenakan PPN. Jadi nanti pihak lainnya nggak perlu memungut PPN. Kedua, penyerahan jasa angkutan umum oleh orang pribadi. Ketiga, penyerahan barang atau jasa yang tidak dipungut PPN atau dibebaskan dari PPN. Dan penyerahan barang jasa yang dilakukan oleh rekanan yang pembayaran melalui mekanisme pembayaran langsung tadi Mbak Bita. Jadi atas transaksi tersebut pihak lain tidak perlu memungut PPN. Oke. Ini terakhir nih Mas ya. Kalau step terakhir dalam kewajiban perpajakan itu kan laporan SPT ya. Nah, kita mau bahas tentang laporan ya. Transaksi ini kan pasti berujungnya pada kewajiban pelaporan SPT itu. Gimana kewajiban laporan SPT-nya Mas? Jadi nanti pihak lain yang ditunjuk sebagai pemungut nanti mempunyai kewajiban setelah melakukan pemungutan maupun penyetoran pajak, mereka wajib melaporkan SPT masa atas transaksi pemungutan pajak yang sudah dilakukan. Untuk ketentuannya atas pemungutan PPh pasal 22 nanti dilaporkan melalui SPT masa unifikasi PPh, dan atas pemungutan PPN nanti dilaporkan melalui SPT masa 1107 PUT tersebut. Untuk masa pelaporannya itu paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya Mbak Bita. Tanggal 20 ya. Berarti masih sama dengan SPT masa yang sebelum-sebelumnya ya. Oke. Nah, ini berarti tetap harus ada kewajiban lapor ya, kawan pajak ya. Jadi kewajibannya tidak berhenti di setor ya. Kalau sudah disetor pun masih harus ada pelaporan. Sekarang melalui SPT untuk PPh melalui SPT PPh unifikasi ya. Itu diaksesnya melalui DJP online ya Mas ya? Iya, online. DJP online ya sekarang. Udah semua udah online ya. Udah praktis sekarang ya. Udah nggak perlu lagi ke kantor pajak ngantri gitu ya Mas ya? Iya. Sudah nggak zamannya Mbak. Udah nggak zamannya ya. Sekarang semuanya udah serba gampang, serba mudah, serba praktis. Jadi kawan pajak semua sekarang mau belanja online ya, lewat e-commerce, saluran-saluran yang sudah disediakan ini ya. Terus bayar online juga bisa ya. Betul. Lapor online juga ya. Sekarang udah nggak perlu kemana-mana lagi. Nggak perlu lagi ke kantor pajak. Kantor pajak nggak perlu ngantri lagi. Kantor pajak boleh untuk konsultasi aja ya Mas ya. Ketemu sama kita di Helpdesk ya. Gitu. Baik, luar biasa sekali perbincangan kita hari ini dengan Mas Winarto ya. Semoga menjadi manfaat ya, memberikan manfaat untuk kawan pajak semua yang ada di rumah. Nah, di sini banyak sekali info-info aturan-aturan baru yang akan kita bahas dalam podcast kita selanjutnya. Jadi kawan pajak semua di rumah, saya ingatkan jangan lupa untuk subscribe. Kemudian jangan lupa juga untuk follow akun Instagramnya KPP Pratama Pekalongan di @pajakpekalongan. Atau kalau misalnya kawan pajak semua di sini perlu penjelasan lebih lanjut atau penjelasan yang lebih detail lagi, dipersilakan untuk langsung datang untuk berkonsultasi tatap muka langsung di bagian helpdesk KPP Pratama Pekalongan.
Jam pelayanan kami dari hari Senin sampai dengan hari Jumat pukul 8 pagi sampai dengan pukul 4 sore. Nanti yang melayani Mas Winarto juga ya? Ya, sama teman-teman nanti dari Sama tim teman-teman penyuluh. penyuluh semua ya. Kemudian kalau ada teman-teman tadi atau kawan-kawan dari di sini yang mau konsultasi melalui telepon juga bisa di nomor KPP Pekalongan di 0285 422 491, ekstensinya langsung ke ekstensi 12. Nanti akan langsung dihubungkan dengan bagian itu yang Mas Winarto ya. Ya.